Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Ketika Inggris dan Perancis ingin kirim tentara ke Ukraina, sebuah perkembangan menarik walau bukan isu baru muncul seiring kemunduran Ukraina dalam perang, serta mendekatnya waktu pelantikan Donald Trump sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Perkembangan ini juga meningkatkan situasi tegang menyusul parade tes tembak rudal balistik hypersonic Oreshnik Rusia ke Dnipropetrovsk, Ukraina. Inggris dan Perancis telah memulai kembali diskusi penggelaran tentara mereka atau kontraktor keamanan yang mereka bentuk ke medan tempur Ukraina. Para pemimpin Inggris dan Perancis memandang kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih akan membalikkan dukungan Barat ke Kiev. Artinya, situasi itu akan mengubah banyak hal terkait posisi Eropa dalam peta konflik Ukraina-Rusia dan perang proksi NATO melawan Rusia. Tokoh-tokoh yang menghidupkan kembali gagasan menerjunkan tentara Eropa ke medan perang Ukraina diinisiasi kelompok yang tidak bisa menerima realitas hasil peperangan. Media Prancis Le Monde mengutip sumber-sumber militer menyebutkan perdebatan pengiriman tentara Eropa telah dihidupkan secara tajam oleh London dan Paris. Kedua rezim secara intensif mendiskusikan kerjasama pertahanan dengan tujuan menciptakan sekutu inti di Eropa yang fokus pada Ukraina dan keamanan Eropa secara luas. Presiden Prancis Emmanuel Macron tahun lalu secara terbuka pernah melontarkan ide pembentukan pasukan Eropa dan menambahkan opsi pengiriman mereka ke perang Ukraina. Macron mengatakan rencana itu dapat dilaksanakan jika garis depan Ukraina benar-benar runtuh dan Kiev mengajukan permintaan seperti itu ke Eropa. Namun gagasan Macron ini tentang Jerman dan sejumlah negara anggota Uni Eropa. Washington juga mengesampingkan ide ini. Kanselir Jerman Olaf Scholz menentang keras pengiriman pasukan Eropa ke Ukraina dan menegaskan Berlin tidak akan langsung menjadi pihak dalam konflik Ukraina. David Cameron, Menteri Luar Negeri Inggris pada saat itu, juga menganggap lalu ide Emmanuel Macron ini. Ia mengatakan Inggris tidak ingin memberi Moskow target baru. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban paling lantang menolak ide ini dan memperingatkan resiko pecahnya Perang Dunia Ketiga. Nah, pertanyaannya sekarang, untuk apa Inggris dan Perancis menghidupkan kembali gagasan Macron ini? Benarkah Eropa siap melawan Rusia? Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengakui skeptis atas gagasan Inggris dan Perancis itu. Peskov mengingatkan ide itu berulang kali dikemukakan oleh kaum pemarah Eropa, tapi tanpa kejelasan. Kembali ke tahun lalu saat Macron mengemukakan gagasannya, Peskov pernah menyebutkan ide Macron itu sangat berbahaya. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan pengerahan pasukan Barat secara langsung di Ukraina dapat mengakibatkan konflik serius di Eropa dan bahkan konflik global. Peringatan berulang Moskow ini sebenarnya menunjukkan betapa seriusnya Rusia mengamati sikap agresif NATO dalam konflik Rusia-Ukraina. Putin telah memastikan kekuatan Barat secara langsung maupun tidak langsung sudah terlibat dalam perang dengan memfasilitasi penguasaan senjata standar NATO oleh pasukan Ukraina, terutama penggunaan drone dan rudal jarak jauh seperti HIMARS, Army Tactical Missile System, produk Lockheed Martin Amerika, rudal Storm Shadow buatan Inggris, dan rudal Scalp buatan Prancis. Sistem persenjataan itu hanya bisa dioperasikan dengan campur tangan pasukan NATO, penyediaan pemandu satelit, dan data intelijen oleh produsennya.
Ini realitas peperangan terkait NATO selain kehadiran tentara-tentara bayaran yang sebagian diam-diam tiba di Ukraina difasilitasi organisasi intelijen negara asal mereka. Tentu saja gagasan Macron jika benar-benar diwujudkan, maka dipastikan konflik Ukraina akan berubah jadi perang regional di Eropa. Lalu apa alasan dan motifnya? Ini yang masih sulit dicerna akal sehat. Namun paling sederhana adalah perasaan kebencian terhadap semua yang berbau Rusia atau Rusofobia di Eropa dan Amerika itu begitu kuatnya. Bagi sebagian kalangan pemimpin Eropa, Rusia adalah monster politik yang jika dibiarkan akan mencaplok kembali Eropa Timur seperti di masa Uni Soviet. Inilah yang membuat pada akhirnya NATO ekspansif ke timur dan justru itulah yang memicu kemarahan Moskow. Sekarang melihat perkembangan terbaru saat Eropa hendak menaikkan level konfliknya dengan Rusia, tentu Moskow tidak memiliki alasan lagi untuk tidak menyiapkan skema perluasan konflik. Jika NATO masuk ke gelanggang perang Ukraina, maka Rusia mendapatkan legitimasi menggempur Eropa. Oresnik sudah membuktikan kapabilitas Rusia. Oresnik adalah rudal hypersonic jarak menengah atau bahkan mungkin masuk kategori Intercontinental Ballistic Missile atau ICBM dengan jangkauan maksimum 5.800 km. Simulasi penembakan rudal Oresnik, Rubes atau Yars semua mampu menjangkau London, Paris, Berlin, Brussels dan semua ibu kota negara anggota NATO. Tes tembak spektakuler ke fasilitas industri militer di Dnipro pekan lalu masih menggunakan hulu ledak konvensional. Sementara Oresnik dipercaya mampu menggotong hulu ledak nuklir yang artinya level konflik bisa sewaktu-waktu berubah jadi kiamat atau hari akhir bagi Eropa. Komandan pasukan rudal Rusia Sergei Karakayev mengemukakan Oresnik tidak dapat dicegat oleh sistem pertahanan rudal manapun. Rudal hypersonic itu mampu mencapai target di seluruh Eropa dalam hitungan menit. Sergei Karakayev menambahkan senjata itu akan segera diproduksi massal oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, turut mengecam Paris karena memberikan lampu hijau serangan rudal jarak jauh ke wilayah Rusia. Kata Zakharova, lampu hijau Prancis itu hanya akan menghancurkan Ukraina dan semakin meningkatkan skala konflik. Ini bukan dukungan untuk Ukraina, tetapi lebih merupakan cara mereka untuk menghabisi Kiev, kata Zakharova memperingatkan. Menteri Luar Negeri Prancis yang Noel Parrot sebelumnya mengatakan Paris memang telah memberi izin penggunaan rudal jarak jauh Scalp oleh Kiev dalam konteks hak Ukraina membela diri. Meski begitu, rudal-rudal jarak jauh yang ditembakkan Ukraina sangat sulit membalikkan situasi di garis depan, seperti selalu dikampanyekan Volodymyr Zelensky. Pasukan Ukraina justru semakin terdesak dan mengalami kemunduran signifikan di berbagai front, termasuk di wilayah Kursk, Rusia. Media Wall Street Journal menyebutkan pasukan Rusia di Kursk maju dalam kecepatan tinggi dan targetnya akan membersihkan wilayah itu dari pasukan Kiev sebelum Donald Trump dilantik. Ukraina meluncurkan serangan ke wilayah Kursk Rusia pada awal Agustus 2024 dengan tujuan memperlambat serangan Rusia di Donbas. Meski berhasil menusuk ke dalam wilayah Kursk Rusia, Ukraina tetap kehilangan satu demi satu kota di Republik Rakyat Donetsk maupun Lugansk dalam beberapa bulan terakhir. Wall Street Journal mengutip pernyataan seorang komandan batalion Ukraina di Kursk, pasukan Rusia menggelar serangan pagi, siang, dan malam. Brigade ke-47 Ukraina harus menghadapi 3 kali lipat pasukan Rusia dibandingkan kemampuan mereka. Di tenggara kota Sudsa, Kursk, Rusia, Ukraina kalah jumlah sekitar 10-1 menghadapi pasukan Moskow. Kondisi lemahnya postur pasukan Ukraina ditambah ketidakmampuan mereka menggunakan jaringan internet Starlink di wilayah Rusia. Sistem internet berbasis satelit yang dioperasikan perusahaannya Elon Musk ini telah lama dianggap sebagai landasan sistem komunikasi garis depan Ukraina. Kemerosotan pasukan Kiev itu masih ditambah rendahnya moral tempur para prajurit. Sebagian besar petempur yang dikirim ke garis depan terdiri dari wajib militer yang tidak berpengalaman. Mereka miskin motivasi dan dipaksa menggantikan prajurit lain yang kelelahan setelah berbulan-bulan tanpa rotasi. Masih mengutip sumbernya di lapangan, Wall Street Journal menyimpulkan
pasukan Ukraina benar-benar akan segera dikalahkan di Kursk. Padahal elit di Kiev berusaha mati-matian mempertahankan keadaan pasukannya di Kursk sebagai bagian dari skema alat tawar ke Rusia. Mereka terus berusaha menghindari realitas perang yang memperlihatkan keunggulan Rusia, dan bahkan Oresnik telah memberi keunggulan strategis di depan Ukraina maupun NATO. Keputusan Rusia menembakkan rudal Oresnik ini juga memiliki dimensi lebih dari sekedar konflik di benua Eropa. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, dalam pernyataan terbaru mengatakan Moskow tidak mengesampingkan kemungkinan penempatan rudal jarak pendek dan jarak menengah di kawasan Asia Pasifik. Munculnya sistem Amerika Serikat semacam itu di kawasan manapun di dunia akan menentukan langkah kami selanjutnya, termasuk di bidang pengorganisasian respon militer dan teknis militer, kata Ryabkov. Nasib moratorium Rusia atas penempatan rudal jarak menengah dan jarak pendek sepenuhnya kini tergantung pada kebijakan Washington. Donald Trump pada tahun 2019 semasa memimpin Gedung Putih secara sepihak menarik diri dari traktat nuklir jarak menengah yang ditandatangani Presiden Ronald Reagan dan Mikhail Gorbachev. Keputusan Donald Trump itu pada akhirnya terbukti dimanfaatkan secara efektif oleh Rusia dalam perangnya melawan Ukraina dan NATO. Oresnik sekali lagi hadir sebagai wujud kekosongan hukum sesudah Amerika Serikat meninggalkan traktat nuklir jarak menengah. Rusia tidak memiliki penghalang apapun jika ingin menempatkan rudal balistik Oresnik di Asia Pasifik maupun Afrika, dan itu tergantung kepentingan strategis mereka. Pangkalan Amerika Serikat di Eropa, Asia, Pasifik, dan Afrika sepanjang menempatkan senjata nuklir taktis tidak dikecualikan lagi sebagai target potensial bagi Rusia jika terjadi konflik militer hipotetis. Tribuners, kita penduduk planet bumi saat ini benar-benar sedang menantikan apakah krisis di Ukraina akan berubah jadi petaka perang global atau berhenti secara damai. Agresivitas elit Perancis dan Inggris yang ingin menerjunkan tentaranya ke Ukraina harus diingatkan sebagai sikap yang amat sangat membahayakan siapa saja. Para pemimpin kedua negara itu bisa dikatakan egois jika secara sadar menjerumuskan jutaan rakyatnya dalam perang tanpa ujung dan penderitaan tanpa akhir. Lalu seberapa besar konflik Eropa akan menyeret Asia? Jelas tinggi dan besar potensinya. Korea Utara sudah pasti menjadi sekutu strategis Rusia. Negara ini termasuk kekuatan nuklir yang melihat karakter pemimpinnya yang impulsif. Kim Jong-un bisa dengan mudah memencet tombol peluncuran rudal nuklir ke Seoul atau Tokyo. Bukankah ini skenario yang sangat menyeramkan bagi kita semua?